John Mir mengaku bahwa dia tidak menyangka bahwa motor Honda akan begitu kesulitan. Pembalap yang bergabung dengan Honda sejak 2023 itu sempat mengharapkan hasil yang lebih baik dalam waktu dekat. Sayangnya, hingga saat ini Honda masih terus kesulitan menemukan racikan motor yang kompetitif. Mir mengakui bahwa Honda memang menjadi lebih baik, tapi perubahan itu belum cukup membuat mereka mengejar para rivalnya. Mir menambahkan bahwa orang-orang Jepang di Honda hebat dalam membuat motor berkualitas. Tapi mereka butuh bantuan dari orang Eropa untuk menciptakan motor yang kompetitif dan bisa bersaing di MotoGP era saat ini. Viñales membawa respon positif setelah menjajal motor KTM RC16 sejak memacunya pada tes MotoGP Barcelona 2024 lalu. Setelah memutuskan hengkang dari Aprilia, rasa-rasanya tak butuh waktu lama bagi rider berjuluk Top Gun itu untuk beradaptasi dengan motor pabrikan Austria. Viñales merasa sudah jatuh hati dengan kecocokan motor tersebut dengan gaya balapnya. Pembalap asal Spanyol itu juga membandingkan dengan feelingnya ketika melintasi sirkuit dengan motor pabrikan lain. Menurutnya, sejak di Aprilia, Viñales merasa kesulitan untuk berakselerasi, tetapi di motor KTM, Viñales langsung bisa berakselerasi dengan baik. Viñales menilai motor KTM bisa memanfaatkan kekuatan utama Viñales dalam berakselerasi karena RC16 sangat bertenaga, traksinya bagus dan bisa keluar dari tikungan dengan baik. Viñales juga suka sasisnya. Sejak debut di kelas MotoGP, Viñales sudah ganti 3 jenis motor, yaitu Yamaha, Aprilia, dan sekarang KTM. Bersyukurnya Viñales, kesan positif di atas motor RC16 adalah karena dia merasa potensinya bisa tersalurkan dengan lancar. Kesan baik Viñales ini sebenarnya agak menjadi ironi atau bisa jadi angin segar bagi KTM. Pasalnya, situasi finansial KTM sedang sangat buruk hingga wacana melakukan PHK massal 300 karyawan sudah tersiar. Spekulasi kebangkrutan hingga rumor mundur dari MotoGP juga terus mencuat. Nasib KTM akan sangat bergantung bagaimana musim bergulir pada tahun depan. Dengan sekarang punya Viñales dan juga akan berduet satu tim dengan Enea Bastian ini, tahun depan akan jadi tahun yang menentukan masa depan KTM. Tim milik Pete Beirer itu sejatinya punya komposisi pembalap sangat menjanjikan. Selain bakal diperkuat Viñales dan Bastian ini di KTM Tech 3 dengan motor pabrikan penuh, mereka juga akan mengandalkan Pedro Acosta dan Brad Binder di tim pabrikan Red Bull KTM. Biaya operasional tim MotoGP dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan beberapa faktor, termasuk ukuran tim, tingkat daya saing, dan kesepakatan sponsor. Namun diperkirakan bahwa tim MotoGP biasanya beroperasi dengan anggaran tahunan berkisar antara 5 juta dolar hingga lebih dari 30 juta dolar, atau sekitar 80 miliar hingga 500 miliar. Pada dasarnya, angka ini adalah sebuah kisaran. Tidak ada angka maksimal dari biaya riset sepeda motor balap yang sifatnya prototipe. Nah, di tengah deraan krisis finansial, bagaimana KTM bisa percaya diri bahwa masih ada dana untuk operasional di 2025? Seperti yang sudah kita tahu, KTM sudah memperkuat statementnya bahwa mereka masih akan tetap membalap dengan RC16 di musim MotoGP 2025 dengan kekuatan 4 pembalap, Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales, dan Enea Bastian ini. Walaupun divisi motorsport mereka agak independen dari divisi penghasil uang, namun ya apabila hanya ada support dari induk Beirer Mobility, maka sangat berpotensi goyang. Ini pasti ada backup eksternal yang independen dari keterlibatan masalah internal KTM, dan ternyata itu adalah Red Bull. Nilai atau value sponsor utama untuk tim MotoGP dapat sangat bervariasi berdasarkan beberapa faktor, termasuk daya saing tim, reputasi pembalap, dan visibilitas pasar. Biasanya, kesepakatan sponsor utama dapat berkisar dari 1 juta dolar hingga lebih dari 10 juta dolar per tahun atau sekitar 16 miliar hingga 170 miliar rupiah. Untuk tim papan atas, terutama yang memiliki dukungan pabrik, kesepakatan sponsor utama dapat jauh lebih tinggi. Terkadang melebihi 20 juta dolar atau sekitar 330 miliar rupiah per tahun. Jika begini, diperkirakan value support finansial dari Red Bull bisa dibilang cukup untuk mengcover biaya operasional 4 pembalap KTM di MotoGP 2025. Namun masalahnya, Red Bull ini adalah entitas bisnis yang butuh exposure.
Kalau misalnya performa KTM di 2025 nanti sulit karena masih ada efek dari krisis, maka diperkirakan eksposur Red Bull juga akan berkurang. Dan patut ditunggu sampai sejauh apa sumbu kesabaran dari Red Bull. Kepindahan Marquez ke Ducati Lenovo membawa konsekuensi tak mengenakan. Beberapa sponsor pribadinya bersinggungan dengan mitra tim. Alhasil, Marquez harus melepas beberapa sponsor pribadi yang selama ini menyokongnya. Lantas, sponsor apa saja itu? Asuransi. Marquez diketahui menjalin sponsor dengan Allianz Spanyol. Namun Ducati memiliki kerjasama dengan perusahaan asuransi milik Italia yakni Generali. Tak pelak, Marquez harus melepas sponsor pribadinya tersebut, sebab agak mustahil bagi Ducati untuk melakukannya karena permasalahan nasionalisme. Smartbond. Marquez punya kerjasama dengan perusahaan teknologi Korea Selatan yakni Samsung. Sementara Ducati menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi China yakni Lenovo. Bahkan Lenovo merupakan title sponsor untuk tim Ducati Cars. Jelas saja Marquez harus mengalah dan memutus kontrak dengan Samsung. Minuman berenergi. Marquez cukup identik dengan produk minuman berenergi Red Bull. Sponsor asal Austria itu sudah mendukung karirnya sejak remaja saat berada di KTM. Musim lalu logo Red Bull tak menempel di motor Gresini Racing. Namun perusahaan itu masih mendapat hak menempelkan logonya di baju balap dan helm yang dikenakan. Sementara Ducati menjalin kemitraan dengan Monster Energy yang notabene pesaing Red Bull. Marquez pun terpaksa melepas sponsor yang telah mendukungnya sejak remaja tersebut. Kelasnya Mario Aggi yakni Moto2 didatangi ancaman besar dari pembalap yang digadang-gadang lebih sangar dari Marc Marquez. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan ialah David Alonso. Pembalap asal Kolombia tersebut tampil luar biasa pada musim 2024 kemarin. Tampil di kelas Moto3, dia menunjukkan dominasi yang tak terbendung. Total 14 kemenangan direngkuh oleh pembalap berjulukan The Baby God ini. Prestasi luar biasa tersebut langsung membuatnya bergeser ke kelas Moto2. Musim 2025 nanti dia menjadi salah satu saingan pembalap Indonesia Mario Aggi. Para pembalap agaknya patut mewaspadai sosok Alonso. Terlebih lagi, sebuah klaim mengejutkan datang dari manajer Nico Terra. Dia mengklaim bahwa kliennya memiliki hal yang bahkan tak dipunyai oleh Marc Marquez. Menurutnya, cara membalap David Alonso sangatlah jernih. Tidak banyak pembalap yang bisa melakukan hal itu. Bahkan Marquez dan Acosta tidak seperti itu. Perjalanan Alonso hingga ke kelas Moto2 berlangsung cukup menarik. Dia menjalani Moto3-nya pada tahun 2023 setelah sempat beberapa kali turun sebagai wildcard. Aura mengancam langsung dia tunjukkan pada tahun pertamanya, yakni menangi 4 seri balapan dan menjadi nomor 3 di klasemen akhir. Terrell sendiri masih ingat betul perjuangan sang pembalap, khususnya saat memetik kemenangan perdana pada Moto3 Inggris 2023.